Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Putra Setiawan. Biasa dipanggil Arya atau bisa juga dipanggil Rizky. Saya seorang mahasiswa dari program studi atau jurusan Sistem Informasi dari Universitas Mula Warman Samarinda. Saat ini saya berusia 18 tahun. Sebelum ini saya bersekolah di SD Tunas Harapan, SMP Negeri 1 Sanga-Sanga, dan SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Di SMA saya mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa juga disebut OSIS, dan juga beberapa ekstrakurikuler lainnya. Di antaranya adalah Pramuka yang merupakan ekskul wajib di sekolah dan juga English Club. Waktu SD dan SMP, saya pernah mengikuti lomba menyanyi solo di tingkat kecamatan, dan alhamdulillah saya mendapat juara. Saya juga sering mengcover lagu, lalu mengunggahnya di sosial media. Beberapa waktu lalu, saya menjadi salah satu pemenang dalam iklan susu Precision Flag Rasa Nusantara Challenge. Saya sangat tertarik dalam hal videografi dan fotografi sejak bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, saya sangat suka menonton film dan juga bernyanyi. Semua kegiatan itu saya lakukan saat saya memiliki waktu luang. Karena menurut saya, jika kita memiliki waktu luang, kita harus menggunakan dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gaya kepemimpinan yang ada di dalam diri saya. Modal kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena model kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan anak buah. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan seorang pemimpin mengikut sertakan anak buah bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan seperti ini diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan diri. Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan, tetapi sedikit pengarahan. Maksud dari sedikit pengarahan di sini, pemimpin tidak hanya duduk diam dan memberikan banyak perintah, tetapi pemimpin itu sendiri juga ikut berpartisipasi. Kepemimpinan partisipatif dapat dipandang sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda, meskipun dapat digunakan bersama-sama untuk melaksanakan tugas khusus dan menunjukkan perilaku hubungan antara pemimpin dan bawahan. Sebagai contoh, berdiskusi dengan karyawan untuk merancang sistem waktu yang fleksibel dapat menghasilkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan sebagai tanda perhatian pemimpin atas kebutuhan karyawannya. Selain itu, gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran bawahan terhadap persoalan-persoalan dan mempengaruhi bawahan untuk melihat perspektif baru. Melalui gaya kepemimpinan ini, pemimpin terus merangsang kreativitas bawahan dan mendorong bawahan untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru terhadap masalah-masalah lama. Pada kepemimpinan partisipatif, terkadang yang terlihat adalah bahwa partisipasi tersebut hanyalah pura-pura belaka. Misalnya seorang manajer mengumpulkan ide dan saran dari pihak lain, tetapi mengabaikannya ketika membuat keputusan. Sebaliknya, manajer meminta bawahannya untuk membuat keputusan, namun dilakukan sedemikian rupa, sehingga bawahan takut menunjukkan inisiatif atau pendapat yang berbeda dari pilihan yang menurut pengetahuan karyawan lebih disukai atasannya. Kepemimpinan partisipatif menyangkut baik pendekatan kekuasaan maupun perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut aspek-aspek kekuasaan seperti bersama-sama menanggung kekuasaan atau power sharing, pemberian kekuasaan atau empowering, proses-proses yang saling mempengaruhi secara timbal balik, prosedur-prosedur spesifik yang digunakan untuk berkonsultasi dengan orang lain, untuk memperoleh gagasan dan saran-saran, serta perilaku spesifik yang digunakan untuk pendelegasian kekuasaan. Manfaat yang potensial akan diperoleh dari kepemimpinan partisipatif adalah kualitas keputusan yang diambil biasanya lebih baik bila para peserta mempunyai informasi dan pengetahuan yang tidak dipunyai sang pemimpin, bersedia untuk kerjasama dalam mencari suatu pemecahan yang baik,
untuk suatu masalah keputusan. Keputusan yang diambil biasanya lebih dapat diterima oleh para partisipan. Peluang untuk memperoleh suatu pengaruh terhadap sebuah keputusan biasanya akan meningkatkan komitmen dalam hal tersebut. Kepuasan terhadap proses pengambilan keputusan biasanya juga lebih tinggi, menumbuhkan dan mengembangkan keahlian dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan cenderung akan meningkatkan kualitas keputusan. Ketika partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki atasannya, dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik untuk masalah yang dihadapi. Itulah tadi gaya kepemimpinan partisipatif yang ada di dalam diri saya. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.